Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu an, hikmah yang selanjutnya dari bala kitab Al-Habib Abdullah bin Haddad Hikamul Haddadiyah. Qala radhiyallahu anhu, berkata radhiyallahu anhu Al-Habib Qutbul Irsyad wa Ghasil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Haddad, ad-dunyal mahmudah hiya allati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin, wa dunyal mubahah hiya allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wa la rukubi mahdhurin, wa dunyal madmumah ala lisanil kitab was sunnah hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin. Al-Habib Abdullah Haddad dalam hikmahnya mengatakan ad-dunyal mahmudah, ini pembahasan tentang dunia. Dunia itu ada yang terpuji, ada yang mubah, ada yang tercela. Apa itu dunia mahmudah? Apa itu dunia mubahah? Dan dunia yang dikatakan tercela. Ini dibahas sama Al-Habib Abdullah Haddad. Ad-dunyal mubahah, ad-dunyal mahmudah, dunia yang terpuji, hiya, yaitu allati yasilu, yaitu sesuatu yang yasilu sampai seseorang biha dengan itu dunia ila fi'li khairin, untuk melakukan kebaikan, au yanju biha min syarrin, atau selamat biha dengan itu dunia, orang menjadi selamat dengan itu dunia, min fi'li syarrin, daripada melakukan kejelekan. Jadi dunia yang terpuji itu, yang patut dicari, yaitu juga yang bisa mendapatkan pahala. Dunia yang terpuji ini yaitu apa? Yaitu dunia yang bisa sampai seseorang untuk bisa melakukan kebaikan dengan itu dunia. Ketika punya dunia, ternyata dunianya digunakan untuk mengeluarkan zakat, digunakan untuk sedekah, digunakan untuk haji, digunakan untuk bantu fuqara wal masakin, digunakan untuk membantu anak yatim. Dunia yang terpuji yaitu dunia yang bisa menyampaikan seseorang dengan dunia tadi itu apa? Untuk bisa melakukan kebaikan. Itu dunia yang terpuji. Dunia yang terpuji yang kita harus cari, dan itu yang akan bisa mendapatkan pahala. Pahalanya besar, hadirin. Ketika kita kerja tujuannya untuk itu, maka kita ini dikatakan apa? Kal mujahid, seperti orang yang jihad. Orang yang mencari dunia tujuannya untuk kebaikan, itu diibaratkan seperti orang yang mujahid. Kal mujahid alladzi la yaftur wa kasaim alladzi la yuftir. Seperti orang yang jihad yang tidak pernah payah, tidak pernah capek, terus jihad terus, pahalanya sangat besar. Kemudian apa? Seperti orang yang puasa tidak pernah berbuka. Artinya apa? Setiap saatnya puasa, pahalanya sangat besar. Bagi orang yang dia cari dunia yang terpuji tersebut, yaitu apa? Yang bisa menyampaikan dengan dunia tadi itu apa? Untuk melakukan apa? Kebaikan. Dan juga selain melakukan kebaikan dengan dunia yang terpuji tadi, dia bisa selamat daripada apa? Melakukan kejelekan. Cari dunia tadi itu, ya, dia selamat daripada kejelekan apa? Dia nggak sampai merampas harta orang lain, nggak sampai menipu, nggak sampai dia mencari dunia dengan cara yang haram. Bukan ya segala harta masuk kepada dia, tapi dia apa? Enggak mau sesuatu yang jelek, enggak mau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba enggak mau dia, walaupun menguntungkan.
Walaupun menguntungkan, tapi dia menyelamatkan daripada kejelekan. Ini yang dikatakan dunia mahmudah, dunia yang terpuji. Yang dikatakan apa? Ni'mal malus saleh fir rajulis saleh. Kalau ada orang punya niatan cari dunia seperti ini, berarti senikmat-nikmatnya harta ya di tangan orang seperti ini. Karena itu Nabi pernah mengutus, kata Amr ibn al-As. Amr ibn al-As kan orang yang mampu. Ini Amr ibn al-As, dia mengatakan telah mengutus kepada aku Nabi SAW untuk dan memerintahkan aku untuk apa? Khud alaika siyabak wasilahak sumatini. Ambil pakaian kamu, kata Nabi, senjata kamu, pakaian perang yang biasa digunakan untuk perang. Ambil senjata kamu, bawa senjatanya, sumatini, kemudian datang kepada aku, kata Nabi. Ayo siap-siap, pakai pakaian perang kamu, kemudian datang kepada aku dan bawa senjata kamu. Udah, Nabi setelah dia dapat perintah, langsung dia mendatangi Nabi sebagaimana ini perintah. Kalau Nabi pakai pakaiannya untuk perang, kemudian bawa senjatanya, datang kepada Nabi. Ketika datang kepada Nabi, Nabi dalam keadaan wudu. Setelah Nabi wudu, Nabi ini melihat kepada Amr ibn al-As tadi itu, mulai dari kepala sampai kaki, diawasi itu, dilihat, gitu loh. Kemudian Nabi mengatakan kepada Amr ibn al-As, inni uridu an ab'asaka ala jaishin. Aku ingin mengutus kamu kepada apa? Tentara untuk perang. Fayusallimakallah, dan Allah akan membuat kamu selamat. Wa yughnimaka, dan Allah akan memberikan kepada kamu ghanimah, rampasan-rampasan perang. Artinya apa? Dikasih kabar gembira sama Nabi, bakal apa? Menang. Kamu tak utus untuk perang dengan tentara, kamu pimpin, kemudian Allah akan memberikan keselamatan kepada kamu, dan Allah akan memberikan rampasan perang kepada kamu. Wa arghabu laka minal mar raghbatan salihatan, dan aku menginginkan untuk kamu daripada harta keinginan yang baik. Kamu akan jadi apa? Orang yang memiliki harta daripada rampasan perang tadi itu. Nabi senang ketika melihat Amr ibn al-As ini apa? Mampu, kaya. Maka Amr bin al-As ini bingung, loh kok Nabi berpikir apa ya di dalam dirinya, apa Nabi berpikir aku ini masuk Islam karena pingin banyak harta? Maka Amr bin al-As mengatakan apa? Ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Wahai Rasulullah, aku masuk Islam ini bukan karena harta. Aku masuk Islam ini bukan karena aku cari harta. Walakinni, akan tetapi, aslamtu raghbatan fil Islam. Aku memang masuk Islam ini aku pingin masuk menganut agama Islam, bukan karena harta ya Rasulullah. Wa an akuna, dan keinginanku, aku nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku selalu bersama engkau wahai Nabi. Aku selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu keinginanku. Maka kata Nabi apa? Ya Amr, ni'mal malu salih lil mar'is salih. Ya Amr, senikmat-nikmatnya, sebagus-bagusnya harta yang baik itu dipegang, didapatkan oleh orang yang baik, orang yang soleh. Nabi tahu ini Amr bin As ini orang yang baik, orang yang soleh. Nabi berkeinginan harta-harta yang baik dari rampasan perang tadi itu akan menjadi milik Amr bin As, dan dia akan apa? Mendapatkan harta yang baik di tangan orang yang baik, pasti manfaat. Untuk sedekah, untuk bantu orang, untuk membantu jihad, untuk membantu yang lainnya. Itu yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu apa? Harta yang baik itu akan jadi nikmat ketika di tangan orang yang baik. Kemudian dikatakan tadi apa? Dunia yang terpuji itu yaitu dunia yang bisa menyampaikan, dengan dunia tadi itu orang akan bisa sampai dengan dunia yang baik tadi itu terpuji untuk bisa melakukan kebaikan dan selamat dengan dunia yang terpuji tadi apa? Daripada
melakukan kejelekan. Itu disifatkan orang yang memiliki harta yang terpuji itu, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang fi amwalihim di dalam harta mereka haqqun ma'lum. Haqqun ma'lum itu apa? Dia punya harta, dia lakukan apa? Dia keluarkan zakat. Haqqun ma'lum itu zakat. Orang punya harta, hartanya manfaat. Ketika waktu wajib zakat, keluarkan zakatnya. Ketika ada orang yang butuh, sedekah dia. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili, untuk siapa? Diberikan kepada siapa? As-sa'il, untuk orang yang meminta. Untuk orang yang meminta daripada zakat. Wal mahrum, dan orang yang tidak meminta. Al-muta'affif, orang-orang al-muta'affif anis soal, yang tidak mau minta. Jadi kalau kita ini mau memberikan zakat atau sedekah, ketika ada orang yang minta, ya kita kasih. Oh jelas ini orang butuh, kenapa? Sampai minta. Tapi lebih-lebih kamu perhatikan apa? Wal mahrum ini, orang-orang yang tidak mau minta tapi dia butuh. Ini yang harus lebih kita perhatikan. Dan ini yang banyak terlupakan biasanya. Orang yang gak mau minta itu cari. Jangan kita menunggu sampai ada orang yang minta. Tapi perhatikan mereka. Ini orang butuh apa enggak? Itu apa? Di dalam Al-Quran apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Mereka itu orang-orang yang muta'affif ini, orang-orang yang tidak mau minta ini. Mereka apa? Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang yang tidak ngerti dianggap ini orang kaya seperti dia. Dia pakaiannya rapi, sarungnya rapi. Kemudian dia tidak pernah menunjukkan apa? Wajah yang membutuhkan lesu, enggak. Tetap dia seakan-akan orang memandang dia ini orang kaya, ini orang mampu, ini orang. Kenapa? Minat ta'affuf, karena dia tidak mau minta. Lebih baik lapar bagi orang seperti gini ini daripada minta. Ada orang-orang seperti ini, tapi ta'rifuhum, kamu tahu terhadap mereka, bisimahum, tuh dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Oh ini orang kerjanya apa ya? Anaknya banyak, tapi kerjanya apa ya? Kok tidak kelihatan? Orang kadang ada tahu punya toko besar, punya pabrik, jelas. Ini tidak kelihatan kerjanya, anaknya banyak, tapi kelihatannya seperti orang kaya. Itu perhatikan mereka, bisimahum, dengan tanda-tanda seperti mereka. Oh ini ada orang ustadz seandainya di satu kampung atau satu daerah setiap hari ngajari anak-anak kecil ngaji Al-Quran. Setiap hari dia rutin sholat berjamaah di masjid, ngurusi masjid. Dilihat, ini orang punya anak, punya istri. Kapan kerjanya ini orang seperti ini kalau dia setiap hari membantu untuk ibadah orang lain? Ta'rifum bisimahum, kamu mengetahui mereka dengan apa? Tanda-tanda yang ada pada mereka. La yasaluna lil hafa, mereka enggak akan minta. Mereka enggak akan minta kepada kita. Ya kenapa? Ilhafa, enggak mau dia. Lebih baik lapar daripada dia mereka minta. Nah, ini yang kamu kasih, ini yang harus lebih kamu perhatikan. Kalau yang sa'il sudah jelas minta, kamu kasih. Tapi orang-orang yang seperti ini lebih-lebih kamu perhatikan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin dia akan menunjukkan di dalam butuhnya mereka. Karena itu dikatakan apa? Ad-dunyal mahmuda. Ini dunia yang terpuji tadi itu, yang disifati apa? Orang yang bisa menyampaikan dia dalam melakukan kebaikan, dan dia bisa mencegah dirinya daripada kejelekan. Ini dunia mahmudah seperti ini bisa menjadi perantara dia sampai kepada Allah. Kayak dikatakan mahmudah, kenapa? Karena bisa menjadikan perantara dia sampai kepada Allah. Kenapa? Dengan hartanya manfaat untuk kebaikan. Tidak sampai dia melakukan kejelekan. Wah, hati-hati dia, riba nggak mau walaupun untung besar. Nipu orang nggak mau walaupun itu akan bisa mendapatkan keuntungan, nggak mau dia. Kenapa? Dia cari dunia yang terpuji. Bisa berbuat baik dengan itu kebaikan, dengan itu dunia, dan bisa meninggalkan kejelekan dengan itu dengan mencari itu dunia.
Yang dikatakan apa? Fa amma man a'taqa wa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa. Dan adapun orang-orang yang a'ta, dia apa? A'ta, memberikan apa? Haqqullah, zakat dia keluarkan, punya harta, keluarkan zakat. Orang yang butuh dibantu. Selalu dia memberikan. Wattaqa, kemudian dia orang yang ittaqa apa? Ai ittaqa min adzabin nar. Dia menjaga dirinya daripada apa? Azab api neraka. Iqabullah, daripada apa? Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang seperti ini. Wasaddaqa bil husna. Dan dia apa? Membenarkan bil husna. Al husna ay la ilaha illallah. Dia membenarkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian fasanuyassiruhu lil yusra. Maka orang-orang seperti ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan gampangkan, aku akan mudahkan mereka untuk masuk ke dalam yusra ay al jannah. Masuk ke dalam surga. Orang yang punya harta, hartanya manfaat, melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, kemudian apa? Dia mempercayai kalimat la ilaha illallah, beriman kepada Allah, maka ini orang akan dimudahkan masuk surga. Gampang bagi orang ini masuk surga. Karena Bapak, dunia ini juga ittaqa, untuk supaya kita melindungi kita dari apa? Iqabullah, daripada apa? Azabnya Allah. Karena Nabi mengatakan apa? Ittaqun nara walau bisyigit tamrah. Berhati apa? Jagalah diri kamu daripada api neraka walaupun hanya sepotong daripada satu biji kurma. Berarti apa? Sedekah itu bisa melindungi kita daripada azab Allah. Apalagi kewajiban, ya lebih diwajibkan lagi. Zakat keluarkan, tambahi dengan sedekah, itu akan melindungi kamu daripada azab Allah. Dan di sini hadis ini mengatakan apa? Walau bisi kita merah, walaupun hanya sepotong biji kurma. Artinya sedekah itu enggak harus nunggu kaya. Wis engko ae wis aku wis duwe omah, wis aku duwe mobil, sudah aku punya tanah untuk apa? Untuk punya toko, untuk kerja, baru aku akan sedekah. Orang-orang seperti gini malah enggak mungkin sedekah nantinya. Janji-janji itu yang ada ini orang. Ini Nabi ngajari Pak, walaupun dengan sepotong ya satu biji kurma, sedekahno. Bukan harus kita punya harta yang banyak. Kita punya uang saat ini berapa? Oh 10.000 ada yang minta. Iya. Berapa kamu mampunya? Kasih. Ya. Semampu kamu. Dan di situ apa? Allah akan memberikan rezeki kamu akan semakin berkah. Jadi kalau orang sudah janji ya nunggu kapan dia mau sedekahnya nantinya, tidak mungkin dia akan bersedekah. Kemudian pernah para sahabat Nabi dalam keadaan duduk-duduk, kemudian Nabi datang. Kunna fi majlis faja'a Nabi SAW. Kita dalam keadaan duduk ya sama para sahabat-sahabat Nabi duduk dia. Tidak lama Nabi datang. Dan Nabi saat itu ya datang, di dalam badannya itu ada asaruma, bekas daripada air. Ya mungkin baru wudu Nabi SAW. Akhirnya apa? Di antara kami, kata sahabat tadi itu mengatakan, di antara kami berkata kepada Nabi, narakal yaum thayyiban nafsi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami melihat kamu sekarang dalam keadaan senang hatinya. Nabi itu kalau dalam keadaan senang terpancar dari wajahnya berseri-seri. Setiap saatnya wajahnya Nabi berseri-seri, tapi kalau sudah dalam keadaan senang kelihatan lebih. Ya kan orang kan bisa dilihat wajahnya. Oh ini orang dalam keadaan sumpek. Oh ini dalam keadaan susah. Oh ini dalam keadaan ngantuk. Oh ini dari wajah kan kelihatan ya. Dalam wajah itu kelihatan. Ini ada orang Nabi melihat, para sahabat Nabi melihat Nabi ini dalam keadaan senang. Ya Rasulullah, kami melihat kamu saat ini dalam keadaan apa? Senang. Dalam keadaan bunga hati kamu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fagala ajal walhamdulillah. Benar, alhamdulillah, syukur Nabi, alhamdulillah, aku dalam keadaan senang. Kemudian setelah itu afadha
algham fi dzikril ghina. Para sahabat tadi itu lagi berbincang-bincang dalam urusan apa? Ghina. Dalam urusan kekayaan, urusan harta, urusan kekayaan. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, yang dibahas saat itu sama mereka apa? Urusan harta. Nabi mengatakan kepada mereka, fagala la ba'sa bil ghina limanittaqa. Enggak apa-apa bagi orang yang kaya, bagi orang itu memiliki kekayaan, enggak apa-apa, tapi bagi orang yang pertama, limanittaqa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang takwa, enggak apa-apa punya harta, silahkan. Mau kaya silahkan, tapi bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau orang bertakwa pasti hartanya manfaat. Orang punya harta, jadi kaya. Kemudian dia bertakwa, manfaat. Zakat pasti dikeluarkan. Kadang-kadang belum waktunya sudah dikeluarkan. Ditakjil, ada orang yang butuh, ditakjil kadang-kadang zakatnya. Kemudian ada orang butuh, dibantu sama dia. Kenapa? Hartanya manfaat. Kenapa? Orang yang takwa. Itu Nabi mengatakan apa? La ba'sal bil ghina limanittaqa. Enggak apa-apa bagi orang yang memiliki kekayaan, tapi bagi orang yang bertakwa pasti hartanya akan manfaat. Bantu orang. Oh, ada pembangunan yang belum selesai, diselesaikan. Oh, ada anak yatim yang membutuhkan, kasih. Oh, ada orang yang saat ini dalam keadaan sakit butuh biaya untuk pengobatannya, bantu. Limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Kemudian Nabi meneruskan, wasihha limanittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan limanittaqa bagi orang yang bertakwa, kesehatan itu bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Artinya apa? Sehat itu lebih berharga daripada kaya. Karena itu jangan sampai orang cari kekayaan sampai sakit. Kadang-kadang dolek harta, ndak lihat siang, ndak lihat malam, ndak turu, ya, ndak tidur dia, ndak jaga kesehatan, gara-gara untuk cari harta. Loh, kesehatan itu lebih manfaat, lebih baik daripada kekayaan. Jangan keliru. Wasihha limanittaqa, tapi kesehatan bagi orang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan, daripada menjadi orang yang kaya. Kesehatan apa yang dimaksud? Adz-dzahira wal batina. Karena itu limanittaqa, sehat dohir, sehat batin. Karena itu jadi orang takwa itu lebih baik daripada kekayaan. Kenapa kok dikatakan kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan? Ya, karena karena orang banyak enggak selamat karena kekayaan. Orang banyak enggak selamat karena kekayaan. Orang kalau sudah ketika dia cari harta, pingin jadi orang kaya, wah janji-janji terus. Anak saya ini cari harta, tujuannya nanti nih kampung-kampung ini yang orang-orang yang membutuhkan aku akan bantu. Ini ustadz ini kasihan, dia tidak ada penghasilan, aku akan tambahi penghasilan mereka. Aku akan gini, aku akan gini. Orang banyak enggak selamatnya. Kalau sudah jadi kaya lupa semuanya. Karena itu sehat takwa itu lebih baik daripada daripada kaya tapi nak takwa. Karena itu jangan sampai kita sampai akhirnya mendahulukan cari kekayaan sampai kita menjadi orang yang sakit, ya keliru. Kami dikatakan ma'utiya abdun ba'dal iman afdalu minal afiyah. Tidak ada pemberian dari Allah kepada seorang hamba setelah iman lebih baik, lebih afdal daripada afiyah, sehat. Sehat itu mahal. Itu nikmat Allah yang paling afdal setelah iman. Dengan sehat kita bisa hadir majelis ini. Dengan sehat kita bisa salat berjamaah, dengan sehat kita bisa puasa, dengan sehat kita bisa baca Al-Qur'an, dengan sehat kita bisa melakukan banyak kebaikan. Dengan sehat kita bisa banyak melakukan ibadah. Karena itu kesehatan ini lebih afdal bagi orang yang bertakwa, lebih baik daripada kekayaan. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan,
Watibun nafsi minan na'im. Hati yang senang, hati yang berbunga, tenang hatinya, itu adalah termasuk kenikmatan yang sangat besar. Kita punya hati yang tenang, itu nikmat. Karena itu kadang-kadang ada orang yang sakit tapi hatinya tenang, hatinya senang, itu lebih baik daripada orang yang kaya tapi merengut tok, sumpek tok, urusane ruwet tok. Iya, buktinya banyak. Dan kadang-kadang ada orang yang tidak mampu, biasa hidupnya tapi senyum, hatinya selalu senang, yang penting iso mangan. Hidupnya yang penting keluarganya apa? Jadi anak-anak yang soleh, istrinya jadi solihah, tenang, tidak banyak ada tuntutan, tenang hatinya. Tapi ada orang yang kaya ruwet tak urusannya. Setiap hari terdengar suara berantem di dalam rumahnya. Tuntut menuntut, istrinya menuntut ya untuk dikasih apa belanjaan lebih banyak, atau ya seandainya anaknya minta, anaknya jadi nakal saatnya sampai marah dia. Kemudian dia teleponan urusan sama orang, marah-marah sama pegawainya, ruwet terus. Mana yang lebih nikmat? Ya ini, tibun nafas, sakit ya walaupun dia sakit, walaupun dia melarat, tapi apa? Hatinya tenang, itu lebih baik daripada kekayaan tadi itu. Kata Nabi mengatakan apa? Tibun nafsi minan na'im. Ketenangan hati itu, hati tenang itu adalah termasuk daripada kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung. Karena itu yang dicari itu jangan hanya kesehatan saja, jangan hanya kekayaan saja. Ya, setiap harinya olahraga, ya setiap harinya dia senam, tapi jiwanya hatinya nggak tenang kayak apa? Kaya, yang cari kekayaan tok, tapi ruwet terus. Atau cari kaya sampai tidak melihat kesehatannya, sampai dia akhirnya jatuh sakit, hartanya habis untuk berobat kayak apa? Karena itu apa? Cari kesehatan, cari kekayaan, tapi dengan apa? Dengan tenang. Hati yang penting tenang. Hati cari kekayaan, ojo sampai sakit. Cari harta jangan sampai sakit. Kemudian cari harta yang manfaat, tetap sama takwa, ini lebih manfaat. Setelah itu Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Kaya, sehat, hidupnya senang. Enak gak? Enak, itu paling nikmat. Itu yang dicari setiap orang. Pasti akan manfaat hartanya. Sehatnya dia untuk manfaat banyak ibadah. Hartanya manfaat untuk banyak bantu orang. Hatinya tenang, senang. Itu adalah dunia yang mahmudah. Karena itu dunia yang terpuji seperti itu. Ya berarti dunia ini zatnya bukan madmumah sebetulnya berarti. Dunia ini bukan madmumah dalam zatnya. Tapi madmumah bitolibiha. Berarti dunia ini bisa tercela itu bukan karena zatnya dunia itu tercela, tapi karena orang yang mencari dunia yang bisa jadi madmumah. Tergantung kamu cari dunia ini yang mahmudah atau madmumah. Dunianya alat makhluk Allah yang bisa dimiliki menjadi terpuji, bisa sebaliknya bisa menjadi tercela. Karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Ali pernah. Sayyidina Ali ini ketika dia duduk, kemudian dia mendengar ada orang yang mencaci maki daripada dunia. Wah, ini orang tidak senang dengan dunia, dicaci maki dunia. Sayyidina Ali mendengarkan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Dhamma rajulun ad-dunya." Ya, ada orang yang mencaci dunia ya. Maka Sayyidina Ali mengatakan apa? Ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha, wa daru najatin liman fahima anha, wa daru ghina liman tazawwada minha, mahbatu wahyillah, wa musalla malaikatihi, wa masjidu anbiya'ihi, wa matjaru awliyaihi, rabihu fiha rahmah, faktasabu fiha al-jannah, faman da yadumuha.
Sayyidina Ali ketika mendengarkan orang yang mencaci maki dunia, Sayyidina Ali mengatakan, "Ad-dunya, tahukah kamu apa itu dunia? Darusidkin, tempat kejujuran, liman sodagoha, tapi bagi orang yang benar-benar jujur dalam mencari dunia." Dunia itu bisa menjadi tempat kejujuran bagi orang yang cari dunia dengan jujur dan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. At-tajirul aminus saduqul muslim yuhsyaru yaumal qiyamah ma'al anbiya wasyuhada. At-tajirus saduqul amin yuhsyaru yaumal qiyamah ma'am nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Dunia bagi orang yang tajir, orang yang berdagang. As-saduq, jujur dia. Sadaqah. Dia cari dunia jujur, enggak menipu, enggak sampai yang haram, enggak sampai mengambil hak orang lain. Al-amin, amanat dia. Ketika mendapatkan daripada titipan ataupun yang lainnya, amanat dia. Maka ini orang nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama para nabi, kemudian para orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Tajir loh dia, orang kaya loh dia. Tapi apa sifatnya? As-saduq al-amin. Dia muslim, kemudian menjadi orang yang jujur dalam mencari dunia, kemudian dia amanat. Maka ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang yang hebat, para nabi, para syuhada, para siddiqin. Pasti dia akan mendapatkan kenikmatan nantinya. Kemudian dikatakan sama Sayyidina Ali, wa darun najatin liman fahima anha. Dan dunia ini adalah tempat keselamatan bagi orang yang faham anha daripada itu dunia. Artinya apa? Dunia ini bisa menyelamatkan dia. Kalau orang yang faham, dunia ini itu apa? Dia gunakan dunia ini untuk apa? Dia faham, supaya saya selamat, saya punya dunia ini untuk apa ya? Oh, saya gunakan untuk membantu orang, saya gunakan untuk sedekah, saya keluarkan zakatnya. Ini bisa menjaga daripada azab Allah. Tahu, orang yang faham kok. Tahu daripada manfaat dunia dan bahaya dunia. Oh, kalau tidak saya keluarkan zakat, bahaya nih. Ini bisa menjadi malapetaka bagi aku nanti di hari kiamat. Liman fahima anha, darun najatin, tempat keselamatan itu dunia bagi orang yang bisa memahaminya. Kemudian wadaru ghina liman tazawwada minha, dan bisa menjadi tempat kekayaan liman tazawwada minha bagi orang yang mencari bekal daripada dunia. Ini kekayaan yang dia miliki, dunia ini bisa menjadi tempat untuk bisa dia mendapatkan kekayaan. Tapi bagi orang yang mencari bekal dengan itu dunia. Saya cari dunia, yang penting sholat saya lakukan, saya tidak meninggalkan yang wajib, tidak melakukan daripada yang haram. Sampai Allah kasih kemampuan dia, kemudahan sampai dapat harta banyak. Tapi bagi orang yang dia tujuannya mencari dunia, tazawwada, untuk mencari bekal dengan itu dunia. Bukan dia tumpuk-tumpuk, tapi dia gunakan untuk manfaat. Aku punya dunia, seneng aku. Kenapa? Bisa bantu orang. Saya bisa mengeluarkan kewajiban zakat. Saya bisa bangun masjid, saya bisa bangun pondok, saya bisa bangun darul aitam, saya bisa ini, saya bisa. Dia tujuannya menjadi orang yang kaya itu. Wah, bagus ini. Jangan dicela dunia seperti ini. Ini justru akan menjadi manfaat bagi dia. Kenapa? Dia akan mendapatkan bekal yang banyak. Itu kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kamu, ya kenapa sebaik-baiknya bekal takwa. Punya harta takwa, manfaat. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Qur'an alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang punya harta, yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
maka ini orang apa? Akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti satu biji, ya, ketika ditanam, setelah ditanam akan keluar apa? Tanaman yang akan mengeluarkan ratusan daripada biji. Dia apa? Dengan hartanya dia bantu orang, dia taruh jariah di mana-mana, bangun pondok, bangun masjid, sehingga apa? Amalnya terus berlipat ganda nanti di hari kiamat yang Allah sediakan. Dunia dikatakan darurina liman tazawwada anha, tapi cari apa? Dunia untuk berbekal untuk akhiratnya, bukan untuk ditumpuk-tumpuk, bukan untuk disimpan. Kemudian apa? Mahbatu wahyillah. Dunia ini tempat turunnya wahyu Allah. Para anbiya, para rasul di mana tinggalnya? Di dunia. Kemudian turun wahyunya Allah di mana? Ya di dunia. Dunia ini tempat turunnya wahyu Allah. Kenapa dicela? Kemudian wa musalla malaikatihi, tempat salat para malaikatnya. Para malaikat Allah itu kalau melihat ada orang beribadah ikut bergabung, turun mereka ikut salat, tempat salatnya para malaikat juga. Bukan hanya manusia, para malaikat juga ikut salat. Wa masjidu anbiya'i, tempat masjidnya daripada para nabinya. Nabi Muhammad bangun masjid, Masjid Nabawi. Nabi Ibrahim bangun masjid, Masjidil Aqsa. Banyak tempat-tempat masjid yang dibangun oleh Masjid Quba, masjid banyak. Tempat dunia itu adalah menjadi tempat masjid daripada para nabinya. Wa matjaru auliya'ih, dunia ini juga menjadi apa? Tempat berdagangnya para auliya'nya, para kekasihnya. Para wali Allah itu, dunia itu digunakan untuk apa? Matjar, tempat berdagang. Tapi bukan berdagang sarung, duduk berdagang toko seperti kita, bukan. Berdagangnya para aulia itu apa? Ya, tijaratun lan tabur. Perdagangan yang tak mungkin rugi. Kalau kita berdagang dikatakan apa? Tijarah itu apa? Golbul mal li gharadil ribi. Membolak-balikkan harta tujuannya untuk apa? Mengambil keuntungan, tapi kadang-kadang rugi. Ya kan, toko itu kan biasa kalau kita punya toko, kita berdagang, kadang untung, kadang yang rugi. Itu tijarah di dunia. Tapi tijarahnya para aulia, tijarah lan tabur, yang tidak mungkin merugi. Apa tijarahnya mereka? Nabi mengatakan apa? Ala adullukum tijarah tunjikum min adabin alim tu'minuna billah, dan terus-terusnya Nabi mengatakan. Itu apa? Tidaklah kamu tahu, tidaklah kamu mau aku berikan petunjuk, yaitu apa? Perdagangan yang akan menyelamatkan kamu daripada adab Allah, yang akan menjadikan kamu beruntung. Apa? Kamu beriman kepada Allah, kamu melakukan sholat, kamu melakukan ibadah, terus itu Allah mengatakan. Itu yang dimaksud tijarah yang tidak mungkin merugi. Tempat tijarahnya para aulia Allah ya di sini. Para aulia Allah sholat, para aulia Allah membantu orang, para aulia Allah untuk puasa. Di mana? Di mereka di dunia. Karena itu jangan dicaci itu dunia. Kemudian warabihu fiha rahmah. Ketika mereka melakukan semuanya ini, mereka akan mendapatkan keuntungan fiha di dalam dunia ar-rahmah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini kita beribadah semuanya tujuannya itu apa? Mendapatkan rahmat Allah. Di mana dapatnya? Ya, di dunia. Kemudian fakta sabu fiha al-jannah. Mereka berusaha fiha di dalam dunia untuk mendapatkan apa? Surga. Kita ini bisa mendapatkan surga, kita kan berusaha. Berusahanya di mana? Berusahanya setelah kita meninggal, enggak kan? Berusahanya sebelum kita lahir, enggak kan? Berusahanya di mana? Ya ketika di dunia, kita bisa sholat ya di dunia, kita bisa mengeluarkan zakat di dunia, kita bisa puasa di dunia, kita bisa sedekah di dunia, kita bisa melakukan ketaatan di dunia. Karena itu Sayyidina Ali mengatakan, "Faman dayantumwa?" Siapa itu tadi yang aku dengar mencaci maki dunia? Padahal dunia itu bisa menjadikan lahan kamu bisa mendapatkan rahmat Allah, kamu bisa mendapatkan surga ya di dunia. Karena itu apa? Jadikan diri kamu menjadi orang yang baik, maka apa? Kamu akan jadi orang yang beruntung ya. Kita nggak bisa menghindar dari dunia. Bisa kita menghindar daripada dunia? Nggak bisa. Kita tinggal di dunia, ya kita harus memang di dunia. Kemudian kita harus mencari kebutuhan-kebutuhan kita. Karena itu orang tidak bisa menghindar daripada dunia. Tapi apa tuntutannya? Jadilah orang yang soleh.
jadilah orang yang baik. Kalaupun cari dunia, manfaat. Itu maksud daripada apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena itu apa? Ini dunia yang mahmudah. Ini dunia yang terpuji. Yang kedua, ad-dunyal mubahah. Dunia yang mubah. Apa itu dunia mubahah? Dunia mubahah itu hiyallati, yaitu dunia yang la yagau, tidak akan terjerumus seseorang, tidak akan terjadi kepada seseorang bisa babiha dengan itu sebab dunia fitarki makmur, di dalam meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Dengan cari dunia tidak sampai tinggalkan sholat. Dengan cari dunia nggak sampai dia tidak mengeluarkan zakat. Dengan cari dunia nggak akan menipu, ya dia tidak akan meninggalkan kewajiban. Kewajiban dilaksanakan, perintah Allah tetap dilaksanakan, sholat 5 waktunya. Kemudian kewajiban zakat tetap dia keluarkan. Dia tetap menjalankan haji, ya ketika dia ciri orang mampu. Tidak meninggalkan kewajiban karena sebab hartanya. Wala ruku bimahdur, dan dia tidak akan terjerumus dengan sebab dunia tadi di dalam melakukan yang haram. Enggak sampai karena dunia dia sampai menipu orang. Enggak sampai dia mendapatkan dunia sampai dia harus apa? Dia berhubungan dengan apa? Yang riba. Enggak sampai dia terus gitu. Enggak sampai terjerumus kepada melakukan perbuatan yang haram. Ini dunia yang mubahah. Dunia yang mubah. Mubah artinya apa? Boleh kita nikmati, boleh kita apa? Cari. Beda dengan tadi. Kalau dunia yang mahmudah tadi, wasilah, perantara dia untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Wasilah dia bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang tercela. Itu dunia mahmudah. Yang kedua ini enggak. Dia yang penting enggak sampai melakukan yang haram, enggak sampai meninggalkan yang wajib. Tak punya rumah, ya enggak menipu hasilnya. Ya rumahnya tidak dibuat untuk apa? Untuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya diisi untuk taat juga, diisi untuk apa? Oh, punya villa di mana? Di tempat pegunungan. Ya, mubah. Hasilnya bukan dari yang haram. Kemudian dibuat rumah tadi itu untuk nyantai, untuk refreshing. Walaupun tidak dibuat untuk taat, tapi dibuat untuk apa? Ini mubah. Kenapa? Dengan dunia tidak menjadikan dia meninggalkan yang wajib, kemudian tidak melakukan yang perbuatan yang haram. Tapi derajatnya di bawah daripada derajat yang pertama tadi itu. Kenapa? Karena ini akan dihisab. Dunia ini yang seperti ini mahmudah, yang mubah ini akan dihisab. Kenapa? Halal wa hisab wa haramuha adab. Dunia yang mubah seperti ini halalnya dihisab, haramnya menjadi adab. Silahkan kalau mau cari dunia seperti ini, silahkan anda menikmati dunia seperti ini. Tapi kamu harus tahu resikonya. Kenapa resikonya? Ya resikonya ada hisab nanti. Ada hisab. Orang yang punya harta seperti ini mubah ini, ya resikonya apa? Ya mlebu surga ya telat. Ya mau ndak mau resikonya lebih apa hisabnya lebih lama kok. Karena dikatakan apa? Orang yang tidak punya harta, orang fakir itu, ya Nabi sampai apa doanya? Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kenapa? Orang miskin nanti punya kedudukan yang tinggi nanti di hari kiamat. Di dunia aja dia disepelekan, di dunia aja dia tidak direken sama orang. Tapi nanti di akhirat, tapi orang miskin yang apa? Taat kepada Allah, yang ridho dengan ketentuan Allah. Ini orang seperti ini, oh kedudukannya tinggi. Nabi loh pingin dijadikan, dikumpulkan bersama mereka. Nabi pingin dikumpulkan bersama mereka, berarti kedudukannya tinggi. Kenapa? Di antaranya apa? Hisabnya tidak panjang, hisabnya tidak lama. Apa nih sing ngati dihisab? Oma tili, duit pas-pasan bendino mangan ya dengan harta yang dia miliki itu sudah. Apa yang mau dihisab? Tidak ada. Kemudian dia taat sama Allah, udah gampang masuk surganya ini orang. Nah, karena itu apa? Ada resikonya bagi orang yang apa? Punya harta. Ya karena itu bagi orang yang mau berisiko, ya silakan, boleh menikmati dunia. Nah, kemudian kalau ada orang dikasih harta gimana? Oh saya ini alhamdulillah cari rezeki ya pokok ikhtiar. Tapi Allah nggak kasih sama aku. Ya sudah, tetap jadi orang qanaah, tetap jadi orang yang ridho.
gunakan untuk taat kepada Allah. Kan gitu. Tapi kalau dikasih harta gimana? Wah, ternyata Allah datangkan aku rezeki yang banyak. Gimana? Apa dibuang? Ya jangan. Gunakan untuk yang manfaat. Jadi apa? Yang pertama, dunia yang mahmudah. Ternyata dia dapat dunia, gunakan untuk bantu orang, gunakan untuk membangun masjid, gunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Akhirnya apa? Dunianya jadi manfaat. Jangan sampai apa? Disia-siakan. Sama halnya gini. Ada orang sekarang seandainya ada orang punya pisau. Ini pisau. Pisau ini kalau saya gunakan untuk motong daging, motong daripada sayur-sayuran. Kemudian saya buat daripada daging dan sayuran tadi itu apa? Buat sate, buat gulai. Manfaat enggak? Manfaat. Kayak buko ya. Ini bisa buat kita makan ini. Nikmat. Manfaat enggak pisau tadi itu? Manfaat. Oh, punya pisau digunakan untuk motong buah-buahan. Sehingga Pak memudahkan kita makan buah tadi itu. Manfaat enggak pisau ini? Manfaat. Tapi ada orang punya pisau, apik walaupun bagus pisaunya, tapi tidak kayak pajangan. Ditaruh pisaunya enggak digunakan apa-apa. Akhirnya Pak, lama kelamaan akan berkarat itu, karatan. Akhirnya dibuang. Ternyata punya pisau enggak manfaat. Sehingga apa? Akhirnya jadi karatan, enggak bisa dimanfaatkan sama dia. Orang juga sama, punya duit, punya harta, itu bisa manfaat, bisa tidak manfaat. Punya harta, ada orang butuhkan, bantu. Untuk sedekah. Zakat yang dikeluarkan, manfaat hartanya. Terus tidak akan berhenti itu harta. Ketika kamu keluarkan seperti sumur. Tahu sumur? Sumur itu semakin diambil akan keluar. Tapi kalau dibiarkan banger, rusak entar lagi, tidak bisa digunakan itu sumur. Kita punya harta juga sama. Ketika kita keluarkan, kita sedekahkan manfaat. Ya ini dunia mahmudah. Tapi kalau tidak kita keluarkan, ibu ambil pisau tadi, tidak digunakan apa-apa, berkarat. Hartanya tidak digunakan apa-apa sampai akhirnya apa? Mati. Malah madorot ini, bukan manfaat lagi. Kenapa? Ya akan dihisap loh nanti. Jadi bahaya bagi dia nantinya. Apalagi kalau punya pisau digunakan untuk yang berbahaya, gunakan untuk melukai orang, gunakan untuk membunuh orang. Wah ini bahaya ini. Sama orang punya harta, dikasih nikmat sama Allah SWT jadi orang kaya, ternyata kekayaannya digunakan untuk maksiat. Ini sama aja dengan orang punya pisau, bukan manfaat, bukan ditaruh saja, tapi digunakan untuk yang madorot. Ini lebih bahaya. Ini berarti yang termasuk yang ketiga yaitu apa? Ad-dunya madmumah, dunia yang tercela. Apa itu dunia yang tercela? Dikatakan hiyallati la yaqau bisababiha fi tarki ma'mur. Dunia apa? Bukan ad-dunya madmumah ala lisanil kitab. Dunia yang tercela yaitu apa? Ala lisanil kitab, dari lisannya kitab Al-Qur'an apa? Apa dari lisan kitab dunia dikatakan apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya anak-anak kamu, kemudian harta-harta kamu itu adalah menjadi fitnah. Kamu punya anak banyak, tapi kamu tidak didik, jadi fitnah. Nanti akan memberatkan kamu nanti di hari kiamat. Anaknya sampai meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang haram. Kenapa? Karena tidak tahu dikasih pendidikan oleh orang tuanya, tidak pernah diarahkan pendidikannya oleh orang tuanya, sampai tidak tahu yang haram, sampai tidak tahu kewajiban. Fitnah, nanti akan menjadi fitnah loh di hari kiamat. Di dunia jadi fitnah, apalagi di akhirat nanti. Amwalukum, harta kamu akan jadi fitnah kalau Kalau tidak dikeluarkan untuk yang manfaat. Juga akan menjadi fitnah untuk anak-anaknya. Kenapa? Ketika harta tadi itu ditinggalkan oleh orang tuanya, meninggal orang tuanya, hartanya akan jadi diwarisi oleh anak-anaknya, jadi fitnah, berebut mereka. Kenapa? Tidak ada pendidikan agama mereka. Ini sesuai dengan lisan daripada Al-Quran, dunia itu madmumah. Was-sunnah atau ala lisani sunnah, sesuai daripada hadis Nabi. Nabi mengatakan apa? Ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Dunia ini dilaknat. Mal'unun ma fiha. Orang yang tinggal di dalamnya dilaknat juga sama Allah. Seperti kita semuanya. Iya. Dunia sudah mendapatkan laknat dari Allah, kemudian orang yang tinggal di dalamnya juga mendapatkan laknat daripada Allah SWT. Tapi ada perkecualian. Loh, berarti kita mendapatkan laknat. Ada perkecualiannya. Siapa yang tidak mendapatkan laknat dari Allah? Illa mabtuhiya bihi wajhullah, kecuali orang yang melakukan segala sesuatunya tujuannya untuk mengharapkan ridha dari Allah.
Orang yang seperti ini baru dikatakan tidak dilaknat. Ibadah ikhlas, sedekah ikhlas, meninggalkan yang diharamkan ikhlas. Tujuannya karena Allah semuanya. Ada riwayat lain apa? Illa dzakiran au aliman au muta'alliman. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah wa mawala, dan yang sama sepertinya selalu berzikir di dunia. Diam, dia kerja sholawat, dia kerja istighfar, dia kerja baca zikir. Au aliman, atau orang mencari apa? Orang alim, orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, manfaat ilmunya. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Ya ini orang yang tidak mendapatkan laknat Allah. Selain ini, selain orang yang berzikir, ingat kepada Allah, selain orang yang belajar, selain orang yang mengajar, orang yang alim, maka orang-orang yang di dalam dunia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalulah kita ada niatan hadir majelis, hadir untuk apa, majelis taklim. Terus gitu, ada niatan kita supaya tidak tergolong orang-orang yang apa, dilaknat. Kalaupun kita keluar dari tempat ini, tetap berzikir kepada Allah supaya tidak dilaknat oleh Allah. Karena itu apa? Dunia yang madmumah ini apa katanya? Hiyallati yaqau bisababiha fi tarki ta'ah au fil ma'siyah. Yaitu dengan dunia, yaitu yang menjadikan dengan sebab dunia di dalam meninggalkan taat. Karena cari dunia sampai tidak sholat. Wong kok ini. Sampai dia tidak mengeluarkan zakat. Sampai dia apa? Dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat yang wajib, meninggalkan puasa. Alasannya cari dunia, gak kuat poso, tidak poso. Mencari dunia dengan sebabnya akhirnya apa? Meninggalkan kewajiban. Kemudian aufi li ma'siyah, atau melakukan maksiat. Dengan cari dunia, dengan cara menipu, maksiat. Dengan riba, maksiat. Ya, dengan apa? Mengambil hak orang lain, maksiat. Ternyata cari dunia caranya, ya dengan sebab dunia tadi itu dia mendapatkan dunia tadi itu apa? Dia meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat. Maka ini dikatakan dunia yang madmumah, dunia yang tercela. Karena itu jangan sampai tertipu dengan rayuan daripada dunia. Ini perayu kita di dunia ini ada dua. Perayu untuk menjadi orang jelek ada dunia. Yang pertama apa? Syaitan. Yang kedua yaitu dunia. Ini dua perayu untuk kita menjadi orang jelek. Tapi lebih bahaya lagi itu apa? Dunia. Lebih bahaya daripada setan. Karena apa? Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai menipu kamu semuanya al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Yang didahulukan sama Allah apa? Dunia dulu. Jangan sampai menipu kamu loh ya, kehidupan dunia. Kemudian baru apa? Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai menipu kamu daripada apa? Al-gharur, asyaitan. Yang didahulukan apa? Dunia. Yang didahulukan apa? Dunia. Setelah itu baru apa? Setan. Karena itu apa? Jangan sampai kita tertipu daripada apa? Daripada rayuan baik itu setan ataupun rayuan daripada apa? Dunia. Ada satu cerita yang terakhir. Ada satu cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ketika duduk-duduk bersama sahabatnya, kemudian dia dikasih minuman. Sayyidina Abu Bakar dikasih minuman, air dan madu. Kasih minuman, air dan madu. Ketika sudah mau diminum sama Sayyidina Abu Bakar, ini Sayyidina Abu Bakar menangis. Nangis dia. Ini belum sampai ke mulutnya ini. Nangis sampai karena tangisannya Sayyidina Abu Bakar, orang yang di sekitarnya semuanya menangis. Enggak tega dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi enggak tahu mereka apa yang ditangisi oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampai mereka semuanya diam, Sayyidina Abu Bakar tetap menangis. Bingung sahabat Nabi, apa yang ditangisi oleh Sayyidina Abu Bakar ini? Sampai mereka setelah diam, ya. Kemudian apa? Sayyidina Abu Bakar masih dalam keadaan menangis, sampai mereka apa? Menyangka ini permasalahan yang dihadapi Sayyidina Abu Bakar ini pasti permasalahan yang tidak bisa ada jalan keluarnya. Sampai menangis seperti ini. Para sahabat bingung. Akhirnya setelah selesai diusap matanya. Sambil masih menangis diusap matanya. Kemudian mereka tanya, "Ya Khalifah Rasulullah,
Wahai Khalifah Rasulullah, maaf kakak, apa yang membuat kamu menangis? Kok sampai seperti itu? Kita ini gak tega. Pasti yang kamu hadapi ini masalah yang berat sampai kamu menangis seperti ini. Maka Pak Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah. Dulu aku pernah duduk sama Nabi SAW. Faraitu, maka aku melihat Nabi SAW yadfa'u an nafsi syai'an. Nabi ini seperti seakan-akan menolak sesuatu. Walam ara ma'ahu ahadan. Tapi tidak ada di hadapan Nabi, tidak ada seseorang, tidak ada siapapun. Tapi ini apa, Nabi seperti menolak seseorang. Gini-gini Nabi. Aku heran. Sehingga aku tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, malladhi tadfa'u an nafsik? Ya Rasulullah, siapa yang kamu cegah daripada diri kamu? Kok kamu mencegah seperti orang yang ingin orang tadi itu menjauh daripada kamu? Maka Nabi menjawab, hadi dunia. Ini yang tadi datang kepada aku ini adalah dunia mustilatli. Dimisalkan kepada aku seperti seseorang yang mau mendekat itu dunia. Aku enggak mau. Aku mengatakan ilaiki ani, pergi kamu. Nabi enggak mau. Itu dunia apa mendekat. Sampai akhirnya apa, pergi itu dunia. Enggak lama balik itu dunia. Sambil mengatakan itu dunia, idza aflatta minni fala yanfalita minni man ba'dak. Muhammad, kamu bisa ya menghindar dari aku ya, tapi ketahuilah tidak akan bisa menghindar daripada aku orang-orang setelah kamu. Diancam sama dunia. Sayyidina Abu Bakar ketika minum air dan madu itu ini menganggap ini kenikmatan dunia. Nangis, takut Sayyidina Abu Bakar dengan terornya daripada dunia tadi itu. Dengan ancaman daripada dunia itu Sayyidina Abu Bakar takut. Enggak berani. Dia takut, waspada. Jangan-jangan ini yang dikatakan oleh dunia, menikmati daripada kehidupan dunia. Sayyidina Abu Bakar menikmati dunia apa hadirin? Hanya minum air dengan air madu sudah merasa khawatir. Apalagi kita, kadang-kadang kita merasa aman dengan dunia. Kita cari dunia sampai melupakan diri kita daripada kewajiban, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang tidak akan bisa selamat kecuali dia menjadi orang yang zuhud dan wara'. Nabi mengatakan apa? Yanju awwalu hadhil ummah bizuhdi wal wara'. Selamat awal daripada umat ini, para sahabat Nabi itu menjadi orang selamat. Kenapa? Karena jadi orang yang zuhud. Nih seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti para sahabat Nabi yang lainnya. Wal wara', kemudian dalam urusan dunia wara', khawatir jangan-jangan ini haram. Dia berusaha mencari harta yang halal, takut daripada yang haram. Wara'. Tapi apa kata Nabi? Wa yahliku akhiru hadhil ummah bil hirsi wa tulil amal. Tapi akan hancur akhir umat ini. Ya kita sekarang dia akhir zaman ini akan hancur mereka umat di akhir zaman itu karena apa? Bil hirsi, karena ambisi harta, ambisi jabatan, ambisi kedudukan. Ini akan hancur. Kalau Anda lihat semuanya sekarang yang diperebutkan mereka, yang dipermasalahkan mereka, keributan di mana-mana, ya karena ini hadirin. Karena apa mereka? Kalau bukan karena dunia, bukan karena jabatan, kedudukan, ya karena ini sudah. Hancur semuanya, keluarga akan hancur kalau ada ini. Satu daerah akan hancur karena ini. Semuanya akan hancur, pertemanan akan hancur karena ini. Kalau sudah mereka ada hiris, ambisi dalam untuk mendapatkan harta, teman enggak jadi teman, akan jadi musuh. Jabatan, kedudukan, kadang-kadang satu saudara beda dalam urusan politik sudah mereka berantem mereka kok. Karena apa? Al-hiris akan hancur umat akhir zaman ini karena sebab apa? Al-hiris, ambisi. Kemudian apa? Tulil amal, panjang angan-angan. Nanti urusan dunia toh yang nantinya, akhirat nanti. Nanti kalau Ramadan ini saya hatamkan 3 kali hataman, 4 kali hataman Al-Qur'an, saya akan hadir majelis taklim, saya akan hadir khutmul Quran, saya akan urusan dunia toh. Ramadan iki engko bukane apa, sahure apa, itu yang kita pikirkan kadang-kadang ya. Itu yang kita pikirkan. Nanti hari raya pakai pakaian baru apa? Kemudian jajan apa yang saya persiapkan, kemudian terus. Itu tul amal juga itu. Yang kita angan-angankan itu apa? Jangan urusan dunia tapi akhirat. Bagaimana bekal kita nanti di akhirat?
Nah, karena itu ini akan bisa menjadikan kita menjadi orang yang selamat. Itu apa? Dunia tadi dibagi 3. Ada mahmudah, ada mubaha, ada madmumah. Kalau bisa kita mendapatkan dunia yang mahmudah. Kenapa? Dunia yang kita dapatkan dari yang apa? Dari hasil yang halal, kemudian perantara kita untuk melakukan kebaikan, kemudian perantara kita untuk meninggalkan kejelekan. Ini dunia mahmudah. Tapi dunia mubaha, dunia yang kita miliki. Yang penting kita tidak kena haram, yang penting kita tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, kita tidak meninggalkan kewajiban. Ini mubaha, masih mendingan. Kalau tidak bisa yang pertama, ya yang kedua. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga, punya dunia tapi tercelah. Sehingga apa? Dengan kita punya dunia meninggalkan kewajiban, dengan kita punya dunia melakukan yang haram, ini akan menjadikan malapetaka nanti kita di hari kiamat, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya dunia yang bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.